Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sureda Nur dengan NIM 019040114. Kali ini saya akan membahas mengenai cara menganalisa laporan keuangan. Nah, cara menganalisa laporan keuangan yaitu dengan menghitung rasio-rasio keuangan suatu perusahaan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menghitung rasio-rasio keuangan pada perusahaan PT Surya Citra Media Tbk. Saya akan membahas apa sih itu rasio? Kemudian, apa-apa saja jenis-jenis rasio keuangan. Adapun tujuan dari video kali ini adalah untuk menyelesaikan ujian akhir semester pada pekan teori di program studi perpajakan Politeknik Besoa. Yang pertama, kita akan membahas definisi rasio. Apa sih rasio itu? Rasio merupakan rumus membandingkan satu akun dengan akun lainnya untuk mendapatkan sebuah nilai, di mana nilai tersebut dapat menggambarkan suatu hal. Selanjutnya, kita bahas jenis-jenis rasio keuangan. Yang pertama adalah rasio likuiditas. Kata kuncinya adalah liquid, cair, atau lancar. Jadi, rasio likuiditas adalah rasio yang mengukur seberapa liquid suatu perusahaan atau bagaimana perusahaan sanggup membayar kewajiban jangka pendeknya. Seberapa liquid perusahaan itu untuk menutupi utang lancarnya. Misalnya, perusahaan ini tiba-tiba drop atau pilot sanggup tidak membayarnya. Yang kedua, rasio solvabilitas. Sebenarnya rasio solvabilitas ini hampir sama dengan rasio likuiditas. Perbedaannya, kalau rasio likuiditas melunasi utang jangka pendeknya, sedangkan rasio solvabilitas melunasi utang keseluruhan, baik itu utang jangka pendek maupun jangka panjangnya. Yaitu rasio yang mengukur sejauh mana perusahaan menyelesaikan utang, beban bunga, piutang dagang, dan mengukur perbandingan modal sendiri dengan sumber modal lainnya. Yang ketiga, rasio aktivitas adalah mengukur tingkat kemampuan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan, profit, atau labanya. Yang keempat, rasio profitabilitas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Kata kunci dari rasio ini yaitu profit. Profit, laba, mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Bagus tidak perusahaan ini memperoleh laba? Yang kelima, rasio pasar adalah rasio yang menunjukkan perbandingan antara harga suatu perusahaan, laba perusahaan, nilai buku per lembar, dan nilai pasar lembar. Selanjutnya, bagaimana cara menghitung rasio perusahaan pada PT Surya Citra Media Tbk? Pertama, rasio likuiditas. Rasio likuiditas ini yaitu untuk membayar utang lancar. Rasio ini terbagi menjadi 3. Pertama, current ratio atau rasio lancar. Kedua, quick ratio, rasio cepat. Dan yang ketiga, cash ratio atau rasio kas. Current ratio atau rasio lancar. Rumusnya ialah CR sama dengan aktiva lancar dibagi hutang lancar dikali 100%, yang dimana nilai aktiva lancar didapatkan pada laporan posisi keuangan, total aktiva lancar. Kemudian hutang lancar didapatkan pada laporan posisi keuangan, bagian total liabilitas jangka pendek. Oke, kita masukkan angkanya, dikalikan 100%, mendapatkan 245%. Jadi, kita tarik kesimpulan, yaitu total aset lancar PT Surya Citra Media Tbk dapat menutupi total utang lancarnya sebesar 245%. Kategori ini dikatakan sehat. Yang kedua, quick ratio atau rasio cepat. Rumusnya ialah QR sama dengan aktiva lancar dikurang persediaan dibagi hutang lancar dikali 100%, yang dimana nilai aktiva lancar itu didapatkan pada laporan posisi keuangan,
Kemudian persediaan didapatkan pada laporan posisi keuangan. Selanjutnya hutang lancar didapatkan pada laporan posisi keuangan total liabilitas jangka pendek. Nah, nilai yang didapatkan dari laporan posisi keuangan dikalikan 100% mendapatkan 151%. Jadi, total aset lancar di luar persediaan PT Surya Citra Media dapat menutupi total utang lancar sebesar 151%. Persentase quick ratio ini dikatakan sehat karena semakin besar aset lancar akan semakin bagus menutupi utang. Cash ratio, rasio kas, yang dimana rumusnya ialah CR sama dengan kas dibagi hutang lancar. Nah, nilai dari kas ini didapatkan pada laporan posisi keuangan dan nilai hutang lancar didapatkan pada laporan posisi keuangan total liabilitas jangka pendek. Nilai tersebut dimasukkan dalam rumus, kemudian dikalikan 100%, mendapatkan 51%. Jadi, total kas PT Surya Citra Media dapat menutupi total utang lancar sebesar 51%. Kedua, rasio solvabilitas atau keseluruhan hutang. Rasio solvabilitas ini terbagi menjadi 8 jenis rasio. Pertama, debt to total asset, yaitu rasio hutang terhadap total aset. Rumusnya DIR sama dengan total hutang dibagi total aset dikali 100%, yang dimana nilai total hutang didapatkan dari laporan posisi keuangan dan total aset didapatkan dari laporan posisi keuangan. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus. Setelah itu dikali 100% mendapatkan 38%. Jadi, kita tarik kesimpulan total hutang PT Surya Citra Media dapat diselesaikan dari 38% total aset. Rumus yang kedua, debt to equity ratio, yaitu rasio utang terhadap modal, yang dimana rumusnya ialah DIR sama dengan total hutang dibagi total modal sendiri. Nilai total hutang didapatkan dari laporan posisi keuangan, total liabilitas jangka pendek. Kemudian total modal sendiri didapatkan pada laporan posisi keuangan, yaitu modal sendiri ditambah modal disetor ditambah agio saham dikurangi disagio. Itulah nilai dari total modal sendiri. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus. Setelah itu dikali 100% mendapatkan 61%. Jadi, total utang PT Surya Citra Media dapat diselesaikan dari 61% total modal sendiri. Ketiga, time interest earned, yaitu bunga waktu yang diperoleh. Rumusnya TIE, rugi bersih operasional, dibagi total modal sendiri, yaitu sebesar minus 779.382 dibagi 2.819.987 menghasilkan minus 0,27. Jadi, rugi bersih operasional PT Surya Citra Media dapat menyelesaikan beban bunga sebanyak minus 0,27. Keempat, total asset to equity, yaitu total aset menjadi modal, yang dimana TAI, total aset dibagi total modal sendiri, dikali 100%. Total aset didapatkan dari laporan posisi keuangan, kemudian total modal sendiri didapatkan dari nilai modal sendiri ditambah nilai modal disetor ditambah agio saham dikurangi disagio. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus. Setelah itu dikali 100%. Nah, menghasilkan 589%. Jadi, total aset PT Surya Citra Media telah mencapai 589% dari total modal sendiri. Kelima, fixed asset to equity. Aset tetap menjadi modal. Nah, rumusnya ialah VAI sama dengan
total fixed asset dibagi total modal sendiri dikali 100%, yang dimana total fixed asset itu didapatkan dari laporan posisi keuangan, sedangkan total modal sendiri didapatkan dari modal sendiri ditambah modal disetor ditambah agio saham dikurangi disagio. Kemudian dimasukkan dalam rumus, dikalikan 100%, menghasilkan 273%. Jadi, komposisi total aset tetap PT Surya Citra Media sebesar 273% dari total modal sendiri. Keenam, inventory to equity, yaitu persediaan menjadi ekuitas atau modal. Nah, rumusnya ialah IA atau IE sama dengan persediaan barang dibagi total modal sendiri dikali 100%, yang dimana nilai dari persediaan barang itu didapatkan dari laporan posisi keuangan, kemudian total modal sendiri didapatkan dari modal sendiri ditambahkan modal disetor ditambah agio saham dikurangi disagio dari laporan posisi keuangan. Nah, nilai tersebut dimasukkan ke dalam rumus, setelah itu dikalikan 100%, mendapatkan 61%. Jadi, komposisi total persediaan barang PT Surya Citra Media sebesar 61% dari total modal sendiri. Ketujuh, current asset to equity, yaitu aset lancar menjadi ekuitas, yang dimana rumusnya ialah CAI sama dengan total aktiva lancar dibagi total modal sendiri dikalikan 100%, yang dimana nilai total aktiva lancar didapatkan dari laporan posisi keuangan, kemudian total modal sendiri didapatkan dari laporan posisi keuangan, yaitu dengan menambahkan modal sendiri ditambah modal disetor ditambah agio saham, kemudian dikurangi dengan disagio. Nah, nilai tersebut dimasukkan ke dalam rumus, setelah itu dikalikan 100%, mendapatkan 316%. Jadi, komposisi total aktiva lancar PT Surya Citra Media Tbk sebesar 316% dari total modal sendiri. Kedelapan, yaitu receivable to equity, yaitu piutang terhadap modal, yang dimana rumusnya ialah RI atau R sama dengan piutang dagang dibagi modal sendiri dikalikan 100%. Nilai piutang dagang didapatkan dari piutang usaha ditambahkan dengan piutang lain-lain. Nah, kemudian untuk modal sendiri didapatkan dari menjumlahkan modal sendiri ditambah modal disetor, ditambah agio saham, dikurangi dengan disagio. Nah, nilai tersebut dimasukkan ke dalam rumus, kemudian dikalikan 100%, mendapatkan 146%. Jadi, komposisi total piutang PT Surya Citra Media sebesar 146% dari total modal sendiri. Ketiga, rasio aktivitas. Terdapat 5 rumus dalam rasio aktivitas. Rumus yang pertama yaitu sales to current asset, yaitu penjualan terhadap aktiva lancar. Rumusnya ialah SCA sama dengan penjualan dibagi aktiva lancar, yang dimana nilai penjualan di sini kita dapatkan dari pendapatan neto pada laporan laba rugi dan penghasilan. Nah, aktiva lancar didapatkan pada laporan posisi keuangan. Nah, nilai tersebut dimasukkan ke dalam rumus. Setelah itu dikalikan 100% mendapatkan 38%. Jadi, total penjualan PT Surya Citra Media dapat ditingkatkan oleh total aktiva lancar sebesar 38%. Rumus yang kedua, sales to receivable, yaitu penjualan terhadap piutang, yang dimana rumusnya ialah SCA sama dengan penjualan dibagi piutang dagang, yang dimana nilai penjualan
kita dapatkan dari pendapatan neto pada laporan laba rugi dan penghasilan. Nah, piutang dagang kita dapatkan dari laporan posisi keuangan, yaitu nilai piutang usaha ditambahkan dengan piutang lain-lain. Nilai tersebut dimasukkan ke dalam rumus, setelah itu dikalikan 100%, mendapatkan 80%. Jadi, total piutang dagang PT Surya Citra Media sebesar 80% dari total penjualan atau total pendapatan. Ketiga, sales to inventories, yaitu penjualan terhadap persediaan. Rumusnya ialah SI sama dengan penjualan dibagi persediaan. Nah, nilai penjualan di sini kita bisa ganti menjadi pendapatan. Nah, nilai penjualan kita dapatkan dari laporan laba rugi dan penghasilan pada pendapatan neto. Sementara persediaan kita dapatkan nilainya dari laporan posisi keuangan. Nah, nilai tersebut kita masukkan ke dalam rumus, kemudian kita kalikan 100%, mendapatkan 198%. Jadi, total penjualan PT Surya Citra Media Tbk dapat menyisahkan total persediaan sebesar 198%. Rumus yang keempat, sales to fixed asset atau penjualan terhadap aktiva tetap, yang dimana rumusnya ialah SI sama dengan penjualan dibagi aset tetap. Nah, nilai penjualan di sini kita dapatkan dari laporan laba rugi dan penghasilan pada pendapatan neto, nilai pendapatan neto. Kemudian nilai aset tetap kita dapatkan dari laporan posisi keuangan. Nah, nilai tersebut kita masukkan ke dalam rumus seperti biasa, kemudian kita kalikan 100%, mendapatkan 44%. Jadi, kesimpulannya ialah total penjualan PT Surya Citra Media Tbk dapat ditingkatkan oleh total aktiva tetap sebesar 44%. Nah, rumus yang kelima yaitu sales to total asset, yaitu penjualan terhadap aktiva. Nah, rumusnya ialah SI sama dengan penjualan dibagi aset. Nah, nilai penjualan itu kita dapatkan dari laporan laba rugi dan penghasilan pada pendapatan neto. Kemudian nilai aset kita dapatkan dari laporan posisi keuangan total aset. Nah, nilai tersebut kita masukkan ke dalam rumus, kemudian dikalikan 100%, mendapatkan 20%. Jadi, kesimpulannya ialah total penjualan PT Surya Citra Media dapat ditingkatkan dari total aktiva sebesar 20%. Keempat, rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas terbagi menjadi 3 jenis rasio. Pertama, net profit margin atau NPM, yaitu margin keuntungan bersih. Rumusnya NPM sama dengan laba bersih dibagi penjualan. Nilai laba bersih kita dapatkan pada laporan laba rugi dan penghasilan pada nilai laba periode berjalan. Kemudian penjualan kita dapatkan pada laporan laba rugi dan penghasilan pada pendapatan neto. Nilai tersebut kita masukkan ke dalam rumus, kemudian kita kalikan 100, mendapatkan 24%. Jadi, total laba bersih PT Surya Citra Media sebesar 24% dari total penjualan. Kedua, return of asset atau ROA, yaitu pengembalian terhadap aset, yang dimana rumusnya ialah ROA sama dengan laba bersih dibagi total aktiva. Nah, nilai laba bersih sama seperti rumus sebelumnya, yaitu pada laporan laba rugi dan penghasilan pada nilai laba periode berjalan, kemudian total aktiva kita dapatkan pada laporan posisi keuangan pada bagian total aset atau total aktiva. Nah, nilai tersebut kita masukkan ke dalam rumus, kemudian kita kalikan 100, mendapatkan 5%. Jadi, kesimpulannya ialah total laba bersih PT Surya Citra Media sebesar 5% dari aktiva. Yang ketiga, rumusnya ialah return of equity atau ROE.
yaitu pengembalian terhadap modal. Nah, rumusnya ialah ROE sama dengan laba bersih dibagi modal sendiri. Nah, nilai laba bersih kita dapatkan pada laporan laba rugi dan penghasilan, pada nilai laba periode berjalan. Untuk nilai modal sendiri kita dapatkan pada laporan posisi keuangan, yaitu nilai modal sendiri ditambah modal disetor tambah agio saham, kemudian dikurangi dengan disagio. Nah, nilai tersebut kita masukkan ke dalam rumus, kemudian dikalikan 100%, mendapatkan 8%. Jadi, total laba bersih PT Surya Citra Media sebesar 8% dari total modal sendiri. Kelima, rasio pasar. Rasio pasar terbagi menjadi 3 rumus rasio, yaitu pertama, price earning ratio atau PER, yaitu rasio harga perolehan. Rumusnya ialah PER sama dengan harga per lembar saham dibagi laba per lembar saham. Nah, untuk nilai harga per lembar saham kita cari di laporan posisi keuangan pada bagian ekuitas, sedangkan untuk laba per lembar saham kita cari di laporan laba rugi dan penghasilan, yaitu laba per saham dasar. Nah, nilai tersebut kita masukkan ke dalam rumus, kemudian kita kalikan 100. Nah, mendapatkan nilai 190%. Jadi, harga per lembar saham PT Surya Citra Media menunjukkan kenaikan sebesar 190%. Kedua, yaitu book value per share atau BVS, yaitu nilai buku per lembar saham. Rumusnya ialah BVS sama dengan ekuitas dibagi jumlah saham yang beredar. Nah, nilai ekuitas ini kita dapatkan pada laporan posisi keuangan. Sedangkan untuk jumlah saham beredar, kita mencari di catatan atas laporan keuangan, kita control find kata beredar, kita cari di laba per sahamnya. Nilai tersebut kita masukkan ke dalam rumus, kemudian mendapatkan nilai 0,33. Nah, jadi nilai buku per lembar saham ini nilai buku per lembar saham PT Surya Citra Media sebesar 0,33 rupiah. Rumus yang ketiga yaitu market to book value ratio atau MBVR, yaitu harga pasar terhadap nilai buku. Nah, rumusnya ialah MBVR sama dengan harga pasar per saham dibagi nilai buku per saham. Nah, untuk harga pasar per saham kita jumlahkan harga per lembar ditambah laba per lembar. Nah, untuk nilai buku per saham yaitu hasil dari book value per share, kita masukkan ke nilai buku per saham, kemudian dikalikan dengan 100, mendapatkan 23.096%. Jadi, harga pasar per saham dibandingkan dengan nilai buku per saham PT Surya Citra Media Tbk mengalami kenaikan sebesar 23.096%. Itulah tadi pemaparan saya mengenai cara menganalisa laporan keuangan dengan menghitung rasio-rasio keuangan pada PT Surya Citra Media Tbk. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.